semuanya. Pada video kali ini aku akan membahas tentang tantangan manajemen dan pemasaran dalam ekonomi. Kedua aspek ini sangat penting karena menentukan keberhasilan suatu bisnis dalam menghadapi persaingan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk yang pertama aku bakal bahas nih teman-teman ya. Mari kita paham itu apa manajemen. Manajemen adalah proses merencanakan, menegosiasi, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sementara itu, pemasaran adalah kegiatan untuk mengenalkan, menawarkan, dan menjual produk atau jasa kepada konsumen dengan satu tujuan, memenuhi kebutuhan mereka saling memperoleh keuntungan. Dalam perkembangan ekonomi saat ini, terdapat beberapa tantangan utama dalam bidang manajemen. Untuk tantangan yang pertama, itu kita adalah perkembangan teknologi. Perusahaan harus mampu mengikuti perkembangan teknologi seperti penggunaan kecerdasan buatan, sistem otomatis, dan aplikasi bisnis. Jika tidak mampu beradaptasi, perusahaan akan tertinggal dari para persaingan. Dan yang selanjutnya, aku ada tantangan. Persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini, konsumen memiliki banyak pilihan produk, baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, manajemen harus mampu meningkatkan kualitas produknya, efisiensi kerjanya, dan pelayanan kepada pelanggan. Tantangan yang ketiga nih adalah pengelolaan sumber daya manusia. Perusahaan harus memiliki karyawan yang kompeten, kreatif, dan mampu bekerja sama. Selain itu, manajemen juga perlu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman agar produktivitas karyawan tetap tinggi. Dan selanjutnya ada untuk tantangan dalam manajemen terhadap pula tantangan dalam pemasaran. Yang pertama adalah perubahan perilaku konsumen. Saat ini banyak konsumen lebih memilih berbelanja secara online, mencari informasi melalui media sosial, dan membaca ulasan sebelum membeli suatu produk. Hal ini membuat perusahaan harus memahami kebutuhan dan kebiasaan konsumen dengan lebih baik lagi. Tantangan kedua adalah persaingan pemasaran digital. Banyak perusahaan memanfaatkan media sosial, marketplace, dan iklan digital untuk menarik pelanggan. Oleh karena itu, strategi pemasaran harus kreatif, menarik, dan tepat sasaran. Terus selanjutnya kita bahas tantangan yang ketiga adalah membangun kepercayaan pelanggan. Produk yang berkualitas saja tuh nggak cukup. Perusahaan juga harus memberikan pelayanan yang baik, menjaga kejujuran dalam promosi, serta merespon keluhan pelanggan dengan cepat agar kepercayaan tetap terjaga. Terus selanjutnya kita ada bagaimana sih cara menghadapi tantangan tersebut. Untuk beberapa strateginya itu bisa dilakukan antara lain meningkatkan inovasi produk, memanfaatkan teknologi digital, melakukan riset pasar secara rutin, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, serta membangun hubungan yang baik dengan pelanggan melalui pelayanan yang ramah dan komunikasi yang efektif. Sebagai contoh, sebuah usaha kecil yang sebelumnya nih, misalkan dia hanya menjual produk di toko fisik dan memperluas pasar dengan memanfaatkan media sosial dan marketplace-nya. Dengan strategi pemasaran digital yang tepat, produk tersebut dapat dikenal oleh lebih banyak konsumen lagi tentunya, bahkan hingga ke luar daerah. Dan yang terakhir untuk kesimpulan dari materi ini, tantangan manajemen dan pemasaran dalam ekonomi terus berkembang seiring perubahan teknologi, persaingan bisnis, dan perilaku konsumen. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha harus mampu beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi agar tetap mampu bersaing dan mencapai keberhasilan. Terima kasih untuk materi yang saya sampaikan, dan terima kasih buat teman-teman juga. Dan untuk Bapak dosen, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang berikutnya. Baik, saya Arya Eka Putra. Pada video ini, saya akan membahas implikasi manajemen terhadap penawaran dan permintaan layanan. Penawaran layanan adalah kemampuan perusahaan dalam menyediakan jasa kepada pelanggan, seperti jumlah karyawan, fasilitas, dan teknologi yang dimiliki. Sementara itu, permintaan layanan adalah jumlah layanan yang dibutuhkan atau diinginkan oleh pelanggan dalam periode tertentu.
dalam perusahaan jasa. Contohnya, mengenai penawaran dan permintaan harus dikelola dengan baik. Yaitu, jika permintaan lebih tinggi daripada kemampuan perusahaan, pelanggan akan mengalami antrian yang panjang dan waktu tunggu yang lama. Bahkan, kualitas pelayanan dapat menurun drastis. Sebaliknya nih, jika penawaran lebih besar daripada permintaan perusahaan tersebut akan mengalami pemborosan biaya operasional karena sumber daya tidak dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, manajemen memiliki beberapa peran penting yang harus disesuaikan pada hal tersebut. Yang pertama, mengatur kapasitas layanan dengan menyesuaikan jumlah tenaga kerja, fasilitas, atau jam operasional sesuai kebutuhan pelanggan. Yang kedua, menjaga kualitas pelayanan agar pelanggan tetap selalu merasa puas meskipun permintaan lagi meningkat. Yang ketiga, menyusun strategi, yaitu seperti memberikan promosi saat permintaan lagi rendah atau menerapkan sistem reservasi ketika permintaan itu sangat tinggi. Saya kasih contoh, sebuah restoran yang biasanya lebih ramai pada akhir pekan. Untuk mengatasi hal tersebut, manajemen dapat menambah jumlah karyawan atau tenaga kerja dan menyiapkan lebih banyak bahan makanan agar pelayanan tetap cepat dan pelanggan selalu merasakan kepuasan. Sebagai kesimpulan, implikasi manajemen terhadap penawaran dan permintaan sangat penting karena membantu perusahaan menjaga keseimbangan antara kapasitas layanan dan kebutuhan pelanggan. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, menjaga kualitas pelayanan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang manfaat teknologi dan mendorong inovasi layanan. Di era digital ini, teknologi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan dan mendorong inovasi. Teknologi ini tidak hanya mempermudah pekerjaan, tetapi juga membuat pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien. Di sini ada 5 manfaat utama teknologi yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi karena pekerjaan menjadi lebih cepat dan menghemat biaya. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan sehingga pelanggan dapat mengakses layanan dengan mudah. Yang ketiga, mempermudah komunikasi antara perusahaan dan pelanggan. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan melalui analisis data. Yang kelima, meningkatkan kepuasan loyalitas pelanggan. Lalu ada mendorong inovasi layanan ya. Inovasi layanan adalah upaya menciptakan atau mengembangkan cara baru agar pelayanan menjadi lebih efektif dan memberi nilai tambah bagi pelanggan. Teknologi mendorong inovasi melalui yang pertama pengembangan aplikasi dan layanan digital, kemudian pemanfaatan kecerdasan buatan untuk pelayanan otomatis. Yang ketiga, penggunaan sistem pembayaran digital atau transaksi online. Kemudian ada penyediaan layanan yang dapat diakses kapan saja, di mana saja. Lalu ada personalisasi layanan berdasarkan data dan kebutuhan pelanggan. Kemudian ada contoh penerapan teknologi ini. Yang pertama, perbankan menyediakan mobile banking sehingga nasabah dapat bertransaksi tanpa harus datang ke kantor. Jadi kita nggak perlu repot datang ke kantor cabang hanya untuk transfer uang, cek saldo, bayar tagihan, ataupun top up e-wallet. Semua bisa dilakukan lewat HP, kapan saja, di mana saja. Yang kedua, rumah sakit menyediakan pendaftaran dan konsultasi dokter secara online. Sekarang kita bisa daftar berobat ataupun konsultasi dokter secara online, jadi kita nggak perlu antri lama-lama hanya untuk mengambil nomor antrian. Kita tinggal daftar lewat aplikasi, lalu datang sesuai jadwal. Bahkan beberapa layanan bisa dilakukan langsung dari rumah. Yang ketiga, e-commerce menggunakan chatbot untuk melayani pertanyaan pelanggan selama 24 jam. Kalau di e-commerce pasti teman-teman juga pernah lihat fitur chatbot ya. Chatbot ini membantu menjawab pertanyaan pelanggan selama 24 jam. Jadi, kalau kita ingin bertanya soal pesanan atau pengiriman, kita bisa langsung mendapatkan respon tanpa harus menunggu petugas. Yang keempat, transportasi layanan online memudahkan masyarakat memesan kendaraan melalui aplikasi. Jika kita ingin bepergian, kita cukup membuka aplikasi, lalu mengklik tujuan, lalu pengemudi akan datang menjemput. Jadi kita nggak perlu mencari kendaraan di jalan, semuanya jadi lebih praktis dan cepat. Itu pun pembayarannya bisa melalui transaksi bank online.
Nah, dari contoh-contoh tadi kita dapat melihat bahwa teknologi ini membuat berbagai aktivitas menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Teknologi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan, kepuasan pelanggan, serta mendorong inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu terus memanfaatkan teknologi ini agar mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih kepada teman saya yang sebelumnya telah menjelaskan mengenai manfaat teknologi dan bagaimana teknologi mampu mendorong inovasi dalam layanan. Selanjutnya saya akan membahas materi berikutnya, yaitu pengantar manajemen kualitas layanan. Teman-teman, ketika sebuah perusahaan sudah berhasil memanfaatkan teknologi, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar berkualitas. Karena secanggih apapun teknologi yang digunakan, apabila pelayanan pelanggan masih kurang baik, maka pelanggan tetap akan merasa kecewa. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen kualitas layanan? Secara sederhana, manajemen kualitas layanan adalah suatu sistem yang digunakan perusahaan untuk menjaga dan terus meningkatkan kualitas pelayanan agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Jadi, perusahaan tidak hanya berfokus menghasilkan layanan, tapi juga memastikan layanan tersebut memberikan kepuasan kepada pelanggan secara berkelanjutan. Dalam manajemen kualitas layanan terdapat dua sudut pandang utama. Yang pertama adalah perspektif penyediaan layanan. Dari sudut pandang ini, kualitas diukur berdasarkan apakah pelayanan sudah mematuhi standar operasional yang telah ditentukan perusahaan. Sedangkan yang kedua adalah perspektif pelanggan. Pada perspektif ini, kualitas dinilai berdasarkan kepuasan pelanggan setelah menerima layanan. Artinya, meskipun perusahaan merasa sudah bekerja sesuai prosedur, jika pelanggan masih merasa kurang puas, maka kualitas layanan tetap perlu diperbaiki. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menyeimbangkan kedua perspektif tersebut agar pelayanan yang diberikan benar-benar efektif. Selanjutnya, kualitas layanan juga dipengaruhi oleh beberapa dimensi penting. Yang pertama adalah keandalan atau reliability, yaitu kemampuan perusahaan memberikan layanan secara tepat dan sesuai janji. Kedua adalah daya tanggap atau responsif, yaitu kesediaan karyawan membantu pelanggan dengan cepat ketika dibutuhkan. Ketiga adalah jaminan atau asuransi, yaitu pengetahuan, kemampuan, dan sikap profesional karyawan sehingga pelanggan merasa percaya terhadap layanan yang diberikan. Keempat adalah empati, yaitu kemampuan perusahaan memahami kebutuhan setiap pelanggan dan memberikan perhatian secara tulus. Dan yang terakhir adalah bukti fisik atau tangible, seperti fasilitas, kebersihan, penampilan karyawan, maupun peralatan yang digunakan dalam memberikan pelayanan. Kelima aspek tersebut saling melengkapi sehingga perusahaan dapat memberikan pengalaman layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Selain membahas konsep kualitas layanan, materi ini juga menjelaskan perkembangan manajemen kualitas dari masa ke masa. Pada awalnya, perusahaan hanya berfokus melakukan inspeksi atau pemeriksaan untuk menemukan kesalahan setelah produk atau layanan selesai dibuat. Namun, cara tersebut dianggap kurang efektif karena hanya menemukan kesalahan, bukan mencegahnya. Karena itulah muncul berbagai tokoh yang menggambarkan konsep manajemen kualitas. W. Edward Deming menekankan bahwa kualitas merupakan tanggung jawab sistem organisasi, bukan hanya kesalahan individu. Joseph Juran memperkenalkan konsep perencanaan, pengendalian, dan peningkatan kualitas yang dikenal sebagai trilogi Juran. Sedangkan Leonard Berry mengembangkan konsep SERVQUAL yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pelanggan. Seiring berkembangnya dunia bisnis, lahirlah berbagai pendekatan modern seperti Total Quality Management atau TQM. Kemudian berkembang menjadi Six Sigma, Lean Management hingga Lean Six Sigma. Pada Six Sigma dikenal metode The Match, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Metode ini digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi masalah, mengukur kondisi saat ini, mencari akar penyebab, melakukan perbaikan, kemudian memastikan hasil perbaikan tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Selain itu, terdapat juga konsep Lean Management yang bertujuan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, sehingga proses kerja menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih berkualitas. Dari seluruh pembahasan tersebut dapat kita memahami bahwa kualitas layanan bukan hanya menjadi tanggung jawab bagian pelayanan pelanggan saja, melainkan tanggung jawab seluruh bagian dari dalam organisasi. Ketika seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan, perusahaan akan mampu meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas, serta memenangkan persaingan bisnis di masa depan. Demikian penjelasan saya mengenai pengantar manajemen kualitas layanan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak
dosen, dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.